Baiklah, di video kali ini kita membahas apa itu support dan apa itu resisten. Pada umumnya kita mengetahui bahwa support dan resisten itu adalah garis yang melintang atau horizontal saja. Namun sebenarnya support dan resisten itu sangat banyak. Dalam video kali ini saya akan berbicara sebuah support dan bagaimana untuk menggabungkan dari Fibonacci, terus garis trendline dan moving average berfungsi sebagai support dan resisten, dan bagaimana Anda bisa memanfaatkan untuk sebuah strategi atau teknik analisa dan untuk masuk ke pasar. Baiklah, di poin ini saya membahas dulu mengenai support dan resisten. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, mungkin tidak dalam satu video, karena kalau di dalam satu video biasanya lebih susah untuk memahami terlalu banyak materi, sehingga saya buat lebih sedikit-sedikit satu poin atau per poin untuk mudah mempelajari sebagaimana seorang trader yang profesional di dalam menganalisa market. Support resisten, masalah ini sering dikupas ketika kita baru belajar namanya sebuah trading atau dalam seminar-seminar. Masalah support dan resisten kali ini lebih kepada suatu yang menjelaskan mengenai fungsinya dan ciri-ciri dan fakta yang berkaitan. Support dan resisten ini berkaitan terus dengan namanya sebuah trading. Inilah yang sering kita dengar atau yang sering dibahas untuk menentukan sebuah masuknya ke pasar. Fungsi support dan resisten itu adalah salah satunya yaitu menyambungkan Fibonacci. Itu fungsi dari support dan resisten. Terus fungsi yang selanjutnya dari support resisten itu adalah untuk menentukan stop loss, dan fungsi selanjutnya adalah untuk menentukan take profit atau mengambil batasan keuntungan. Terus fungsi yang selanjutnya itu menentukan sebuah akhir dari sebuah tren. Terus fungsi yang selanjutnya itu menentukan sebuah trendline atau untuk menggambar sebuah tren. Terus fungsi selanjutnya untuk mengetahui bagaimana potensi yang akan terjadi jika
melebihi support atau resisten itu, atau jika bagaimana ketika harga sudah sampai support, apa yang terjadi. Nah, yang sering kita lihat adalah ketika market yang seperti ini, market sudah bergerak turun, akhirnya ada suatu candle pembalikan. Ini adalah yang namanya support kalau ketika turun. Ini adalah yang namanya support ketika harga biar nggak terlalu turun ke bawah. Support adalah suatu pergerakan turun, kemudian harga mulai berbalik. Ini membuat suatu lembah, ya, suatu lembah yang tampak di dalam ini seperti jurang. Itu adalah support. Sedangkan resisten itu adalah sebaliknya. Jika market sudah naik, ada suatu titik yang di puncak, kemudian ada garis turun, ada candle mulai turun. Ini adalah yang namanya resisten. Support dan resisten itu bisa bisa digunakan untuk memasuki sebuah harga atau untuk kita transaksi. Nah, peranan support dan resisten itu sangat mendukung ketika kita masuk ke pasar. Contohnya ini tentang support. Support adalah suatu yang menahan untuk sebuah uptrend, ini support, dan menghalangi biar nggak turun. Jadi dari harga ini adalah yang namanya support. Area support itu kita gunakan untuk masuk ke pasar. Tentang support itu ketika harga akan naik menyentuh support, maka kita entry adalah di area support untuk buy di area support ini, di atas support. Nih, di area support kita buy. Nah, support bisa menjadi apa? Support juga bisa menjadi resisten, resisten menjadi support. Peranan resisten adalah menyokong harga untuk turun. Ini peranan resistennya. Resisten itu harga ketika sampai resisten, harga turun agar tidak menghalangi harga biar tidak naik. Nah, tapi ketika naik itu harga menjadi apa? Harga yang sudah melewati sebuah resisten, maka resisten berubah menjadi support. Ini support, ini support. Ini juga menjadi support. Nah, resisten, nah ini juga resisten. Jadi ketika harga berubah, resisten sudah terlewati, maka ia akan menjadi sebuah support.
Terus bagaimana dengan support dan resisten? Fakta support dan resisten sesuatu yang dikira adalah kuat apabila beberapa kali mencoba. Ini adalah support, beberapa kali mencoba untuk sebuah penurunan, mencoba berapa kali turun tapi gagal, akhirnya dia mental lebih tinggi. Ini adalah bisa menjadi acuan untuk masuk ke pasar. Ini adalah garis support. Jadi dia mencoba selama berapa kali? 1, 2, 3. Dia mencoba 3 kali tapi gagal untuk lebih dari candle ini, ya. Akhirnya dia mantul kembali ke atas. Itu faktanya support dan atau fakta dari sebuah resisten. Sedangkan resisten itu kapan untuk kita masuk ke pasar, untuk ketika kita mau mengambil harga sell. Resisten itu menyokong suatu downtrend. Ini adalah resisten yang menyokong suatu downtrend agar harga tidak lebih dari yang garis ini. Maka di areal garis ini atau di areal candle ini kita bisa open sell. Itu yang namanya resisten. Support bisa berubah menjadi resisten ketika terlewatin, seperti juga yang sebelumnya. Resisten bisa berubah menjadi support dan support bisa menjadi resisten apabila harga sudah terlewati. Itulah yang namanya support resisten. Itu termasuk dari sebuah fakta support dan resisten. Ini resisten menjadi support. Nah, akhirnya ketika harga sudah terlewatin, dia akan berlanjut dan akhirnya resisten yang sebelumnya itu menjadi support. Terus ada juga yang namanya sebuah pengulangan, yang mana market beberapa kali mencoba, atau pengulangan sebuah histori dari sejarah sebelumnya. Ini sebuah resisten, dia mencoba berapa kali? 1, 2, 3, 4. Akhirnya gagal, turun lebih dalam. Terus support dan resisten berlaku pengulangan sebuah sejarah tentang candle atau harga di sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, seperti yang tertera ini kejadian pada tahun 2009. Penurunan pada tahun 2009 di areal ini adalah sebuah resisten. Diulang lagi pada tahun 2014. Ini namanya resisten berlaku pengulangan sejarah kenaikan atau penurunan di sesuatu support resisten
jika pada hari harian atau bulanan ataupun bisa tahunan. Ini berlaku reversal di sesuatu support dan resisten itu. Pengulangan ini ada kalanya membentuk sebuah chart pattern seperti double atau triple top dan bottom. Kalau triple top itu berada di atas. Ini ada 3, 1, 2, 3. Kalau yang bottom itu sama, artinya kalau lebih mudahnya istilahnya adalah harga yang di bawah. Ini harga yang di bawah. Ini juga dikenal pada tahun 2016. Ini market turun, akhirnya terulang lagi di tahun 2017, akhirnya terulang di areal ini. Jadi itulah yang penggunaan sebuah support resisten itu bisa diulangin di sejarah atau di candle-candle sebelumnya untuk menarik sebuah garis mana itu support dan resisten. Sesuatu yang high atau harga yang tertinggi atau harga yang terendah yang sudah terbentuk waktu yang lama, ini akan diulang lagi sebagai histori harga terendah atau harga tertinggi. Itulah mengenai support dan resisten. Untuk menggabungkan sebuah support resisten dengan Fibonacci atau dengan menggunakan moving average atau garis trendline, itu nanti akan saya bahas di video yang lainnya mengenai sebuah support, resisten, dan moving average, dan tentang Fibonacci ataupun garis trendline. Itulah ketika seorang trader profesional itu menggunakan beberapa analisa baik fundamental ataupun teknikal dengan memperhitungkan sebuah support dan resisten. Terima kasih. Semoga yang video yang pendek ini bisa bermanfaat bagi kita dan untuk meningkatkan kualitas trading menjadi trading yang bertindak sebagai trader profesional, bukan bertindak sebagai trader gambling. Baiklah, salam sukses dan salam profit.